wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Yoga Asia tadi yang mana telah membacakan kalam ilahi di hadapan kita bersama. Semoga dengan adanya pembacaan kalam ilahi tadi kita bersama-sama mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, baik pun yang membaca maupun yang mendengarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara seterusnya itu sekilas empo, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dayati. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang sangat mulia ini, yaitu Masjid Nurul Basar. Dan tidak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Yang sangat kami cintai dan kami hormati Ibu Kanda Hajah Keperhandana Hasanah yang pada hari ini berkesempatan untuk memberikan tausiahnya pada kesempatan kita peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ajahra ya. Nah, alhamdulillah tadi sangat alunan salawatnya sangat menyentuh hati sampai kita bergetar ganda ya Allah. Dan juga terima kasih kepada Bunda Hajah Julfa Aisyah Asia yang menyampaikan kalam ilahi tadi, dan alhamdulillah semoga dengan apa yang sudah kita laksanakan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat yang telah hadir memenuhi undangan kami, terutama kita sudah 3 tahun Kanda Hajah tidak melaksanakan di masjid yang kita cinta ini adalah suatu anugerah dari Allah, karena pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dan undangan. Ada juga yang di Banjar sini di Pakabuhan, ada juga di Kalimantan, jadi ini bertambah banyak. Alhamdulillah, terima kasih dan atas bantuan segalanya sehingga dilaksanakan kegiatan ini panitia sibuk banget. Alhamdulillah, dan semoga dengan kegiatan ini kami berharap kita semua supaya tidak hanya sekedar mendengarkan atau melihat atau menyaksikan, tapi kita akan menjalani atau melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, karena kita sama-sama ingin mendapat syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, salah hilang kami panitia atas nama seluruh panitia mengucapkan mohon maaf ada kekurangan, salah kata dan penyambutan tidak begitu berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, sebelum diakhiri ini ada sedikit aja menyampaikan dengan biar dahulu waktu almarhum Mama Ulun ada ini Ibu Nur Hasanah Kanda ini yang selalu menghadiri di sini dan memberikan tausiahnya setiap ada kegiatan-kegiatan maulid, kemudian Isra itu ya Kandala dahulu. Jadi pas mendengar yang kawal meminta hajar kami itu nangis. Artinya kenangan Mama Ulun Bahari dan orang-orang yang terdahulu di sini yang kawan-kawan Mama Bahari ini jumlah aja lagi nang ibaratkan membaharinya. Alhamdulillah panjang dan sehat. Ini saja, mohon maaf lain batin dan lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Dayati yang telah memberikan pesan-pesan yang begitu kita ingat dari dulu, dan sekarang kita masih dapat menaikkan yaitu maulidnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Acara terusnya itu acara pokok, yaitu ceramah agama atau santapan rohani yang akan disampaikan oleh Dr. Andus Hajah Ibu Nur Hasanah.
Jadi kita bersama-sama mendengari tausiah-tausiah agama yang berkaitan dengan maulidnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan kepada Ibu Dr. Andana Hasanah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Panitia penyelenggara peringatan Maulidil Rasul yang sangat hormat, ulun hormati, sayangi dan muliakan. Mohon maaf pula udara cukup panas. Terkadang ada 2 kali, 3 kali gua sehari mengisi ceramah. Jadi hari ini alhamdulillah masih bisa walaupun suaranya serak-serak basah. Alhamdulillah. Ibu-ibu, anak-anakku sekalian, calon-calon penghuni surga Firdaus bighairi hisab ma'al abrar, ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Ulun sangat merindukan pian-pian berataan, pian pamengganang kalon ulun mengganang benar. Ulun orang Pekapuran. Ibu-ibu, Ibu Hajah Nurul, Masya Allah, dengan setia selalu mengikuti acara kegiatan kita di masjid yang dipandu oleh Bunda kita Hajah Mat Saniah, istri Pak Kiai Haji Ahmad Salim Ahmad. Nah, ini anak beliau, Masya Allah, Yati, Masya Allah. Bukan hanya Linda yang menangis, tapi ulun juga terharu.
Dahulu ulun masih sekolah aliyah. Bunda Saniah, istri Pak Kiai Haji Ahmad Salim. Allahumma ighfir lahum ya Allah, warhamhum wa'afihim wa'afwanhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilna wa iyahum jannatal firdaus bighairi hisab. Amin ya rabbal. Beserta kawan-kawan beliau melangsungkan acara di tempat ini. Ulun dulu mengisi acara rutin di sini setiap Sabtu sore. Yang muda-muda mungkin kada kenal dengan ulun, karena waktu itu ulun masih gadis kelas 2 aliyah, sudah dibawa sama Pak Wali Kota Pak Ependere Tonga dulu. Adang bersama Ibu Saniah mendampingi ulun. Beliau subhanallah sangat besar jasanya, suami istri mendidik ulun untuk menjadi seorang da'iyah. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat. Para almarhumah yang sudah mendahului kita, tokoh-tokoh masyarakat yang berada di Pakapuran Raya, di Masjid Nurul Fatah ini berada di kawasan Banjar Timur, Kalsel. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun hari ini kembali ke rumah sendiri, kembali ke masjid di sini, yang mana kita dahulu tarawih di sini bersama-sama. Namun yang tua-tua sudah banyak kembali ke hadirat Allah. Masya Allah, ulun terkenang kembali, baru naik di sini. Ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada Dinda Yati dan kawan-kawan yang berkenan mengundang kehadiran ulun di tempat ini. Ulun mengganang bana lawan pian mengganang juga kah? Sama ganang mengganang. Mudah-mudahan berkat pertemuan kita dalam peringatan Maulidir Rasul ini akan berkelanjutan, kita tak kumpul pula nanti di dalam surga Firdaus bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, pada suatu hari ketika Rasulullah memasuki kota Madinah, ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ibuku selalu merindukan, hendak benar berdapat Nabi Muhammad, pian penghendaklah berdapat Rasulullah, hendak benar. Mudah kita mimpi ketemu Rasulullah. Ibuku belum pernah ketemu Rasulullah, kata Sayyidina Anas bin Malik. Mendengar kabar Rasulullah akan berhijrah, berpindah dari Mekah ke Madinah, aku jadi saksinya. Saat itu aku berusia 10 tahun menjelang 11 tahun. Orang-orang Madinah semuanya bergembira, himong, senang karena Rasulullah akan pindah ke Madinah. Setiap pagi menjelang Rasulullah akan memasuki Madinah, orang di Madinah ini sepi, kata Anas bin Malik. Kenapa jadi sepi, Bu? Orang semua berjalan ke batas kota, menghadang-hadang Nabi, menghadang-hadang Rasulullah. Apabila juga Rasulullah ini sampai ke Madinah, semua menunggu. Mulai waktu subuh sampai menjelang siang, setelah panas matahari Rasulullah belum datang, hanya begawian wae. Hanya yang bertanam korma kembali bertanam, yang berdagang kembali berdagang. Beberapa hari orang-orang di Madinah ini sepi karena menunggu Rasulullah di batas kota. Ketika itu menjelang siang, Rasulullah suatu hari yang paling bahagia. Belum pernah orang Madinah ini sebahagia hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersama Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar Siddiq melepaskan surbannya, menutupi, memayungi Rasulullah dengan surbannya. Subhanallah. Aku, kata Anas bin Malik, melihat wajah Rasulullah, aku terkesima, aku takjub, dan aku merasa
Kan belum pernah melihat manusia seindah wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bingung, apakah yang satu itu Nabi? Karena Abu Bakar Siddiq ini orangnya luar biasa juga, wajah Nabi kita ini bercahaya menjulang sampai ke langit. Abu Bakar Siddiq ini orangnya putih, muka juga kemerah-merahan karena bersepupu dengan Rasulullah. Jadi mirip. Orang-orang menjadi heran karena cahaya Rasulullah itu memancar ke wajah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena orang mulai memperhatikan mana juga Nabi Muhammad, lalu Abu Bakar Siddiq menggelar sorbannya menutupi kepala Rasulullah. Orang pinanduk ini Nabi Muhammad yang dinanti-nantikan. Ibu-ibu jemaah hadirat yang berbahagia, orang-orang Madinah, orang-orang kaya, orang-orang yang sedang ekonominya sampai yang paling miskin membuka pintu rumahnya lebar-lebar, ingin mendapat barakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu onta Rasulullah yang mendapat ilham dari Allah, namanya Kaswa. Apa nama ontanya, Bu? Kaswa. Orang-orang yang di Madinah membuka pintunya. Orang-orang kaya berkata, "Ya Rasulullah, tidurlah engkau di rumahku seperti rumahmu sendiri." Nanti berjalan lagi onta beliau beberapa langkah, kembali dipegang tali ontanya. "Ya Rasulullah, di rumahku saja engkau bermalam." Terus Nabi kita berkata, ontaku ini dia mendapat ilham dari Allah, dia tidak akan berhenti kecuali Allah yang memerintahkan berhenti. Subhanallah. Jadi onta Nabi beda dengan onta orang biasa. Aku akan berhenti dan turun dari ontaku ini apabila dia berhenti. Maka orang-orang tercengang. Mulutnya tidak henti-hentinya menyambut kedatangan Rasulullah dengan membaca syair maulid. Apa itu syairnya? Ibu-ibu sudah hafal. Kita baca kembali akor. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madaha lillahi da' tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta'. Terbayang Rasulullah. Orang-orang meminta Rasulullah berhenti dan tidur atau beristirahat di rumahnya sebagaimana beristirahat di rumah sendiri. Namun onta ini selalu berjalan memasuki kota Madinah. Sampailah dia di depan rumah seseorang yang paling banyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah. Siapa dia, mau tahu? Abu Ayyub Al-Ansari. Subhanallah. Orangnya miskin, rumahnya kecil, tapi orangnya banyak bersolawat dan salam. Orangnya merindukan perjumpaan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah onta tadi berhenti. Bercucuranlah
Air mata Abu Ayyub Al-Ansari bersama istrinya. Dia mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, marilah engkau ke rumahku sama dengan rumahmu. Mari. Sesungguhnya tidak ada orang di Madinah ini yang paling dekat kekerabatannya dengan dirimu kecuali aku, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini bernama Khalid radhiyallahu anhu. Sidin nih sepupu Nabi, ada di Madinah. Unta tadi kada disuruh, kada dipandu, langsung duduk di situ. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang paling taat, yang paling alim, yang paling banyak bersolawat dan salam kepada Rasulullah, merindukan perjumpaan. Akhirnya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita ini dipertemukan dengan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wasirillahil akbar. Itu doanya, hafal kalian? Belum, mudah nanti bisa dicatat. Sekali lagi akor. Nih, ketua maulidnya minta diulang sekali lagi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wasirillahil akbar. Dibaca 15 kali menjelang tidur. Mudahan kita ketemu mimpi bersama Rasulullah. Apa istimewanya ketemu Rasulullah? Hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Man ra'ani fil manam, siapa yang bermimpi ketemu aku di dalam tidurnya, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah. Orang toga mimpi, mudahan kita dipamimpi berata. Kata Rasulullah, syaitan itu kada bisa menyerupai Rasulullah. Wah, itu asli loh Rasulullah. Fasayarani fil yaqadah. Bila orang bermimpi ketemu Rasulullah, pasti dia berjumpa Rasulullah di waktu jaga. Amin. Ya Rabbal alamin. Man ra'ani fil manam, siapa yang bermimpi ketemu aku di dalam tidurnya, lam yadkhulun nar, orang itu selama-lamanya tidak masuk neraka alias ahli surga. Amin. Dia hendak benar kita nih. Ada seorang lelaki bertemu Rasulullah. Rasulullah memberikan satu salawat lagi. Yang tadi panjang, sedang dia merekam, bisa diulang kembali ke rumah. Bisa nanti. Akor. Ada doa nak handap aja jar ibu Hajah Nurul nak handap. Akor. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kadang dulu bawa fotokopinya kesekian tadi. Biar dapat semua. Kita sama-sama pula mengamalkan. Banyak. Itu orangnya banyak mana nah. 1000 lebih sampai keluar. Masya Allah. Nah ibu ada orang. Nah didayatin. Habisin. Nah bagiakan berdiri. Boboja dia bagiakan. Biar gak ada salah baca. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adadi kulli maklumillah. Hafal ya biar sudah.
Insya Allah bisa dihafal nih. Ayo sekali lagi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli maklumillah. Ulun ijazahkan sautipian ulun karim pendek biar sudah hafal. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli maklumillah. Senang apa senang? Senang. Lalu ada seorang laki-laki yang soleh, banyak membaca sholawat itu. Setiap kali selesai sholat, tiba-tiba dia mendapat anugerah yang agung, bertemu Rasulullah di waktu malam. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, wahai pemuda, ini banyak baca sholawat itu tadi. Karena dia banyak membaca sholawat yang kita baca tadi, Rasulullah bersabda, Allah mengampuni dirimu, amin, dan mengampuni ibu bapamu, dan mengampuni saudaramu, amin ya Rabbal. Bisakah mama makan siap? Siap, alhamdulillah. Apa kabar Pak Kapuran? Baik. Mudah-mudahan tambah baik rezekinya, tambah mantap imannya, tambah baik keluarganya, amin ya Rabbal. Senang apa senang? Jadi orang banyak mengamalkan salawat itu, Rasulullah menemui Allah mengampuni dosamu, Allah mengampuni dosa ibu bapamu dan saudaramu. Sarumahan mau kan diampuni dosa? Jadi akan wirid seusai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, alhamdulillah. Pun terserah sebanyak-banyaknya. Berapa kawan? Berapa kawan? Alhamdulillah. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia. Ibuku, kata Anas bin Malik, bernama Ummu Sulaim. Siapa namanya Bu? Ummu Sulaim. Dia menenteng tangan kananku, membawa ke rumah Rasulullah. Mau dengar ceritanya? Ujar Nabi, ketika datang Sayyidina Anas bin Malik ini, Rasulullah membukakan pintunya dan mempersilahkan aku dan ibuku duduk di ruang tamu. Saat itulah ibuku sangat berbahagia sekali. Dia berkata, ya Rasulullah, semoga Allah meninggikan derajatmu sehingga engkau mendapat maqam mahmuda. Amin. Apa itu maqam mahmuda? Derajat yang paling tinggi. Seluruh derajat para nabi dan rasul dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku, wahai Rasulullah, ingin bersamamu dari dunia sampai ke surga. Mau? Sabarataan yang kepada perke itu juga. Ulun hendak masuk surga bersama engkau ya Rasulullah. Amin. Kayak itu juga mamanya Anas bin Malik nih. Pucuk di nanti ulang tiba. Harap mana papandir. Ulun ingin bersamamu, jangan terpisah denganmu sampai ke surga Allah. Nabi kita ini diam aja boy. Dasar ibu-ibu ini banyak ngomongnya, tapi insya Allah yang baik. Amin. Dia Nabi bicara Anas bin Malik. Kemudian ibuku berkata, wahai Rasulullah, ajarilah aku satu amalan sehingga aku berhak senantiasa ikut bersamamu ke tempat yang mulia yaitu surga. Mau mengamalkan? Aku minta amalan kepadamu supaya aku berhak dikumpulkan oleh Allah dengan engkau. Aku amalkan
segitu engkau beri. Kemudian setelah aku amalkan, aku akan sampaikan kepada wanita mana saja yang aku temui di Madinah ini. Subhanallah. Jadi Ummu Sulaim ini hendak masuk surga sorangan babawaan masuk surga. Babawaan dinda yati masuk surga. Kada rami juga sorangan dalam surga. Siapa dipandiri? Rami kita bacang krama kayak ini nak ada di surga. Amin ya Rabbal. Wahai Rasulullah, ajari aku. Ujar Nabi. Yang pertama Nabi kita menyebutkan, dirikanlah sholat yang 5 waktu, karena itu adalah ujar Nabi jihad yang paling besar. Artinya sholat ini sesuatu yang harus dimujahadahkan, diperjuangkan. Kenapa? Karena memang sholat inilah yang pertama kali ditanya di hari kemudian. Kada ditakuni di mana pian badiam, kada ditakuni berapa anak, kada ditakuni berapa rumah. Yang ditanya inna awwala ma yunzaru fihi min amalil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Apabila terjadi hari kiamat, yang pertama ditanya urusan sholat yang 5 waktu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, amin. Nabi Ibrahim berdoa diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan diriku orang yang ahli sholat. Amin. Demikian pula anak cucu keturunan. Man hafiza ala sholat, siapa yang menjaga sholat yang 5 waktu ini dengan baik, dengan sempurna, dikerjakan di dalam waktunya. Amin. Maka ujar Nabi yurfa'u anhu diqul aishi, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesempitan hidup. Mau benar. Yurfa'u anhu diqul aishi, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesempitan di dunia, kesempitan di akhirat. Mudah-mudahan yang banyak masalah nih segera terurai, terselesaikan berkat sholat yang 5. Yang kedua, wa adzabil qabri, bila orang itu mayatnya dimasukkan ke liang lahat, dilepaskan daripada azab kubur. Amin. Kada jadi datang malaikat munkar nakir. Malaikat munkar dan nakir akan datang kepada orang-orang yang baru meninggal dunia. Rohnya dimasukkan ke dalam jasadnya. Sekian banyak pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Di antaranya dia akan bertanya, kalau ibu-ibu yang meninggal dunia, merab muki, siapa Tuhanmu? Maka orang yang soleh, orang yang solehah akan menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhan. Wa man nabiyuki, siapa nabimu? Muhammadun nabiyyi, Muhammad itu adalah nabi. Jawablah wajah Nabi dengan lidah yang fasih, jangan engkau gentar, jangan engkau takut. Wama imamuki, apa yang menjadi pedoman hidupmu? Apa jawabannya, Bu? Wal Qur'anu imami, Al-Quran itulah yang menjadi pedoman hidupku. Kata Al-Quran halal kita jauhi, ini haram kita jauhi. Amin ya Rabbal. Wama ikhwanuki, siapa saudara-saudaramu? Ujar malaikat munkar nakir, landang sanak nang di rumah lain. Wama ikhwanuki, siapa? Wama ikhwanuki, siapa saudara-saudarimu? Jawabannya, wal muslimuna ikhwani, orang Islam laki-laki perempuan saudaraku. Amin. Orang kalau bersaudara tentu sayang menyayangi.
Mudahan Pakapuran ini tambah makmur, tentram, damai. Anak-anak jangan ada nambah gadang malam. Anak-anak muda-mudi jangan ada yang mabuk-mabukan. Jangan ada yang berani sama orang tua. Jangan ikut judi online. Judi bermacam judi bisa terjadi karena kita di zaman internet. Betul apa betul? Mudahan berkat maulid Nabi Allah jadikan anak-anak kita menjadi penyejuk mata, penenang batin bagi Rasulullah, bagi umat Nabi Muhammad, menjadi generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyejuk mata, penenang batin bagi kita orang tuanya dan kakek dan keturunan kita beratan. Amin ya rabbal. Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, di mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Wahai nabiku, aku mengutus engkau ke permukaan bumi agar engkau memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah. Agar manusia memberikan kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah. Orang apabila mengakui tiada Tuhan kecuali Allah, dia pasti takut berbuat maksiat. Amin. Mengakui Rasulullah sebagai nabinya, dia punya rem dalam kehidupan. Dan kita selamat berataan anak cucu mari kerabat kita sampai ke surga ketemu berkumpul Rasulullah. Wa mubasysyiran wa nadhira. Rasulullah menghabarkan siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya sampai dibawa mati imannya supaya husnul khatimah. Allah mempersiapkan surga. Amin. Wa nadhira. Nabi kita datang juga memberikan peringatan orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah mempersiapkan sejahat-jahat tempat, sehina-hina tempat, yaitu neraka jahanam. Nauzubillah min. Wada'iyan ilallah. Nabi kita menyeru manusia di mana saja berada supaya ikut kita apa yang disuruh oleh Allah. Amin. Wada'iyan ilallahi biizni wa sirajam munira wa basyiril mu'minin. Berikan ujar Allah kabar gembira kepada orang yang beriman. Amin. Wa basyiril mu'minin. Kabar gembira kita di dunia selamat. Kita akan diberi husnul khatimah. Kita akan masuk ke liang lahat. Kita bertemu dengan Rasulullah. Amin. Ketika mayat seseorang dimasukkan ke liang lahat, yang pertama kali datang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar malaikat munkar dan nakir, "Wa man hadzal rajul?" Siapa laki-laki yang di depanmu ini? Huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menjawab dengan lidah yang fasih. Dia adalah junjunganku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bainati mir rabbih. Dia telah datang diutus ke tengah-tengah kami membawa bukti kerasulannya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'aman nabi, aku beriman kepada kerasulannya. Wasaddaqna bi risalati, aku membenarkan risalah yang dia bawa. Amin ya Rabbal. Ujar malaikat munkar dan nakir, "Waman abuki fiddin?" Siapa ayahmu dalam beragama Islam? Nabi juga menanyakan,
Ya Rasulullah kada manakan kalau menjawab kita. Apa jawabannya, Bu? Wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bukan demikian Nabi kita mengatakan, "Waman abuki biddin?" Siapa ayahmu dan beragama? Jawab olehmu, kata Nabi, Ibrahimu alaihi salam. Ibrahimu alaihi salam adalah Nabi Ibrahim, ayahku di dalam beragama Islam. Kenapa? Karena sebagian besar risalah agama Islam itu diturunkan kepada Nabi Ibrahim, diturunkan kepada nabi-nabi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahimu khalili abi. Nabi Ibrahim itu ayahku dalam beragama. Ujar malaikat munkar dan nakir, wahai hamba Allah, naum kama naumatil ars. Sekarang engkau silahkan tidur. Di mana tidurnya? Beli kubur. Langsung kubur kita tembus ke surga. Amin. Didatangkan kepada orang yang banyak bersalawat dan salam kepada Rasulullah, yang merindukan Rasulullah siang dan malam. Sarir ranjang surga, alga dari surga. Amin. Seperangkat pakaian surga dan mahkota agar jadi ratu bertandang di dalam surga. Wahai hamba Allah, naum kama naumatil ars. Tidurlah engkau sebagaimana tidurnya pengantin di malam pertama dengan hati yang berbunga-bunga dan penuh kebahagiaan. Ujar si perempuan yang soleha ini, bolehkah aku akan pengumuman. Aku ingin menghabarkan kepada keluargaku. Aku sangat beruntung sekali. Aku orang yang paling beruntung. Aku sudah menikmati anugerah Tuhanku. Ujar malaikat, pian sudah meninggal dunia. Tidur dulu. Hanya sadar aja buat meninggal dunia. Aku nih tidur sebentar dulu. Sebagaimana tidurnya pengantin di malam pertama. Guring aja boy kita nih di dalam kubur. Begitu membuka mata, tidur kita ini seperti orang sekadar jeda waktu orang menunaikan sholat 2 rakaat. Begitu membuka mata, sudah di surga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kembali kepada Sulaim tadi, Ummu Sulaim. Rasulullah bari ulun amalannya supaya masuk surga bersamamu. Akor. Yang pertama, dirikan sholat yang 5 waktu. Man aqama sholata ala waktiha. Siapa yang memenuhi syarat rukun dan mendirikan sholat ini di dalam waktunya, diterjemahkan dalam kehidupan keseharian, hanya baik akhlaknya. Amin. Maka ujar Nabi, wa yamurru ala sirati karbal kil khatifi. Orang itu akan melewat titian siratal mustaqim yang terbentang dari alam mahsyar menuju surga. Panjangnya titian 1500 tahun. Minum lagi. Baterainya suap. Orang melewat titian siratal mustaqim itu gue macam-macam. Dari padang mahsyar itu diciptakan nanti di padang Arafah sampai ke negeri Syam. Itu Syam itu gue dari Mekah sampai ke Palestina. Jadi di bumi ini dilipat sebagaimana melipat kain. Kan ada lagi bumi ada nih, diadakan padang mahsyar. Muncul nanti bumi padang mahsyar itu di padang Arafah di Mekah, melebar sampai ke Palestina, sampai ke Lebanon. Ringkas kata, di bawah bumi yang ketujuh ini neraka jahanam. Manusia akan mendatangi surga, mesti berjuang melewat titian tadi. Titian itu terbentang, di bawahnya neraka jahanam yang menggelegak.
Kecil buat titian tadi lebih halus daripada rambut sebilah di belah 7. Mudahan kita selamat. Panjang titian 1500 tahun. Ada orang yang melewat seperti kilat yang menyambar. Ada orang yang melewat titian Siratal Mustaqim seperti kuda berlari kencang. Ada yang berlari-lari, ada yang jalan kaki, ada yang bapak bertiarap. Nah, kayak kanak berjalan. Nah, merangkak. Baik juga selamat. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, orang yang ahli salat wa yamurru ala kalsiratil barqil khatibi akan melewati titian siratal mustaqim melebihi kecepatan kilat yang menyambar. Amin. Ya Rabbal wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Mereka itu dapat jaminan masuk surga tanpa dihisab. Makanya ketika Anas bin Malik sepulang dari rumah Rasulullah, dia di waktu malam berpikir, jangan-jangan aku di dunia aja terkumpul dengan Rasulullah. Aku indah aja Anas bin Malik terpisah dengan Rasulullah. Dan terkumpul di dunia, terkumpul Rasulullah di dalam kubur berkumpul, di hari kiamat berkumpul. Amin. Ujar Anas bin Malik, ya Rasulullah, ketika Rasulullah memberikan tawaran, wahai Anas bin Malik, ikam lawas sudah berdiam di rumahku berapa tahun, Bu? Anas bin Malik ini 8 tahun. Sekarang engkau minta apa? Aku akan kabulkan. Kalau begitu, jar Anas, aku minta waktu 1 malam. Aku pikir, minta apa? Aku akan kabulkan, jar Nabi. Mun pian minta apa yo, Bu? Berpikir dulu. Karena Nabi nang menawari, aku akan berusaha mengabulkan apa yang engkau inginkan. Semalaman berpikir Anas terkomplit. Begitu pagi, Anas mendekat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di dalam surga. 100 pian pangguman ditakuri Nabi, nak kayak itu jawabannya, ingin bersamamu di dalam surga. Apa jawab Nabi? Kalau engkau ingin bersamaku di dalam surga, dikasrati sujud, banyak-banyak sholat. Amin. Lapah kabu sholat kada juga 1 mat aja. Menang 5 waktu. Tuh ada kok ditawar-tawar. Subuh ada kotak waktunya. Jam 5 sebelum jam 6 habislah waktu subuh. Johor, asar, maghrib dikasrati sujud, tambahi dengan salat tahajud. Akon kalau memungkinkan salat duha, salat isyraq, salat witir. Amin ya Rabbal. Janji insyaallah. Bantu aku ya Nabi dikasrati sujud dengan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nina Ummu Sulaimin anak masuk surga bersama Nabi, salat yang 5 waktu. Kemudian yang kedua, Nabi memberikan jawaban. Stop maksiat, jangan lagi digawe dosa. Akor. Amin ya Rabbal. Jangan lagi digawe dosa, baik besar maupun yang kecil. Ya ma'syaran nisa, wahai kaum perempuan. Ujar Nabi, tasaddaqna, hendaklah kalian suka bersedekah. Amin. Wa aksirna istighfar, banyak bertaubat kepada Allah. Fa inni ra'aitu kunna aksara alihan nisa, karena aku jarang sudah melihat neraka yang paling banyak penduduknya kaum perempuan. Nauzubillahi min. Nah, Bu, amalannya 2. Yang kedua tadi, stop maksiat, jangan dilanjut lagi, bertaubat dengan taubatan nasuha. Ayo kita baca sama-sama, baca istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal
taubatan nasuha. Ampunkan segala kesalahan kami yang telah silam, maafkan segala kehilapan kami berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang berbahagia, seorang pemimpin para wali, Habib Abdullah Al-Haddad, memberikan istilahnya tuh resep supaya kita nang sudah tagawi dosa nih, jangan lagi memiliki akor. Ulun mencatatkan di dalam kitab Risalah Amaliyah, biar kita jangan tabulik lagi menggawe dosa. Amin ya Rabbal. Apabila diri engkau, ya Habib Abdullah Al-Haddad, ingin melakukan perbuatan dosa, ingatlah engkau dilihat dan diperhatikan oleh Allah dengan penglihatan yang tiada terbatas. Betul apa betul? Ibu-ibu di sini solehah semua, calon ahli surga semua. Buktinya tiap Ramadan kita bersahur ibu-ibu, seharian kita puasa. Setelah pian membuka tatudung di dapur tempat makan, pian makan kasih sate malam tadi. Karena yakin Allah melihat. Nah ini sudah terbuka pintu surga. Amin. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat kamu. Subhanallah. Apabila hawa nafsumu masih ingin aja lagi menggawe dosa, ingatlah kata beliau, engkau diiringi dan dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Betul apa betul? Malaikat rakib ini sebelah kanan ulun, pian benar ada melihat. Di sebelah kanan kita masing-masing ada petugas Allah, malaikat rakib, mencatat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Malaikat atid di sebelah kiri, dia tidak akan pernah luput mencatat kejahatan-kejahatan kita. Apabila tiba di mahsyar, dosa tadi dibuat di dalam ramsil made in Allah Ta'ala, dihambin. Tahu dihambin? Diletakkan di belakang kita. Amunnya dosanya banyak, jatuh ke neraka. Nauzubillahimin. Jadi orang-orang yang merangkak betiti di atas titian siratal mustaqim, maka dia terpeleset berpegangan lagi, menangis keluar air mata darah dan nanah. Ya Allah, kenapa engkau melambatkan aku? Tuna orang laju-laju melewati titian siratal mustaqim. Ujar malaikat Malik, bukannya Allah yang melambatkan kamu. Kamu dulu selalu melambatkan untuk bertobat kepada Allah. Nauzubillahimin. Disuruh bertobat, aku kena aja cuma sudah tua. Anyar aku sembahyang. Wah ini 60 anun. Adakah orangnya nangka itu di sini? Ada jauh di sana. Nah, jadi berbala lambat bertobat menunggu Tuhan. Aku kena aja jalan sudah tua. Hanyar aku bersedekah. Nah, baik pun panjang umur. Nah, kayak kompromi sudah malakul maut, bahwasanya sidin sudah Tuhannya mati. Padahal umur urusan Allah kadada 6 tahunnya. Jadi nambah lambat bertobat ini akan mengalami keberatan hisab nanti. Waktu melewati titian siratal mustaqim, jatuh bangun, baik bangun selamat, bawaan dosanya banyak wah. Jadi ujar Habib Abdullah Al-Haddad, ingat-ingat, wahai hawa nafsuku, engkau dilihat oleh Allah. Malulah engkau kepada Allah. Apabila hawa nafsu kita masih kuat untuk kembali berbuat maksiat, malulah engkau, takutlah engkau dengan suratan amalmu yang jahat di hari kemudian. Allah punya utusan malaikat rakib dan atid. Apabila hawa nafsu kita masih mendesak untuk berbuat maksiat, wahai hawa nafsuku, sanggupkah engkau masuk neraka? Tidak sanggup. Karena azab yang paling ringan di dalam neraka jahanam itu, ada lagi yang ringan pada itu.
sepasang sandal, sandalnya terbikin dari bara api neraka. Apabila dipakai sandal itu satu sandal dipakai, belum lagi keduanya, mendidih pontang tulang belulangnya sebagaimana mendidihnya air dalam kuali. Nauzubillah, amin. Kada gampang wae neraka jahanam ini. Andai kata Nabi neraka jahanam itu terbuka selubang jarum, nah dunia ini terbuka. Selubang jarum akan terbakar langit, hangus bumi, mati semua makhluk. Godas bana neraka jahanam. Takutilah dirimu, wahai hawa nafsuku, sanggupkah ika masuk neraka? Ingatlah, qad abahtul jannah, ketika Allah menciptakan surga. Ujar Allah, wahai surga, aku ciptakan engkau liman ata'ani, untuk orang-orang yang berbuat taat, ujar Allah kepadaku. Amin. Wa ja'altun nara, aku ciptakan neraka jahanam ini liman asani, untuk orang-orang yang berbuat maksiat tiada henti-hentinya sampai maut menjemput. Nauzubillah, amin. Walau kana wa ja'altun nara liman asani walau kana syariban qurasya, aku tidak peduli, ujar Allah, apabila yang ahli maksiat itu walau pemuka Quraisy sekalipun. Siapa pemuka Quraisy? Abu Lahab, Abu Jahal. Dan berkata Rasulullah, kita diberatakan dibukakan hati, diterangi hati kita dengan nur makrifat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Amin. Tinggalkan maksiat. Ini anak pada lawan Nabi tak puluhan siden, tinggalkan maksiat. Kemudian yang ketiga, ini kita ampihan. Yang ketiga, banyaklah engkau mengingat Allah. Kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas nih masih kecil tapi sudah alim, karena dia banyak merawikan hadis Nabi. Beliau sebagian waktu tinggal di rumah Rasulullah sepupu sekali. Ditanya orang, jadi kepada sahabat berkumpul-kumpul, wahai sepupu Rasulullah, apa yang dimaksud banyak mengingat Allah? Apabila engkau ingin berbuat maksiat, engkau ingat akan ini perkara yang dilarang oleh Allah, kasuhadahannya neraka, engkau tidak akan lanjutkan itu. Amin. Kita nih kadang-kadang disuruh banyak berzikir, subhanallah, 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 tapi gawian belum bujur. Nah itu belum ingat namanya. Itu hanya di lidah, tidak ingat dengan Allah. Jadi orang yang ingat dengan Allah ini, dia takut melakukan perbuatan dosa dan maksiat sebagaimana takutnya akan kejatuhan sebiji gunung. Masya Allah. Ibu-ibu yang Allah muliakan, yang ketiga ini, hendaklah engkau banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Allah. Apabila kita ingin melakukan sesuatu, wahai Abu Hurairah, kata Nabi, apabila engkau ingin melakukan sesuatu, pekerjaan engkau itu seperti dimasukkan ke dalam talam. Minjam talam Ibu Haji Nurul, talamnya keluarkan. Nah ini Nabi kita menyuruh Abu Hurairah, inginkah engkau mengukur perbaikan kelakuan atau tingkah laku atau apa yang kita kerjakan itu seperti tersurat di dalam kertas, masukkan ke dalam talam, lalu dibawa ke tengah pasar, dibaca orang. Kelakuan kita nih, orang senang, itu pahala. Bila gawian kita nih, pekerjaan kita siang malam, kita tulis di kertas, masukkan ke dalam talam, bawa ke pasar, dibaca orang, wah aku kan senang nih, ikan nih gawian menyalah. Nah itu berarti Tuhan kagak rela. Masya Allah, nyaman kalau belah. Sebegitunya Nabi kita mengajari Abu Hurairah, apabila engkau melakukan suatu tindakan apapun, engkau seakan-akan tindakan engkau itu ditulis dan dimasukkan ke dalam talam.
dibawa ke tengah orang banyak, orang saling membaca. Oh senangnya, ini kami senang banget menikah kayak ini. Apabila kita nak menggawe sesuatu, kita tulis bahwa jangan stop jangan kayak ini. Ini nih datang murka Allah nanti, datang nanti azab Allah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, makasih tolongnya. Banyak mengingat Allah dan lidahmu yang keempat banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu zikir? Sallallahu, itu Allah, nama Allah zikir. Muhammad itu namanya solawat. Nah ini aja dulu, nah mudah-mudahan besar manfaatnya. Apa tadi amalan masuk surga? Yang dirawikan oleh Anas bin Malik dari Ummu Sulaim radhiyallahu anhu. Pertama, sholat disempurnakan. Amin. Dikerjakan di dalam waktunya. Syarat rukunnya belajar lawan para alim ulama. Banyak aja tuan-tuan guru di sini. Padangnya tuan guru pekapuran ini. Alhamdulillah. Sempurnakan sholat. Stop. Nah, berhenti, jangan lakukan maksiat. Kemudian yang ketiga, banyak mengingat Allah. Arti mengingat Allah, yang disuruh kita gawe, yang dilarang kita berhenti. Amin. Yang ketiga, lidah suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akur bu. Nah itu tadi resep dari Habib Abdullah Al-Haddad. Bila anak menggawe dosa, ingatakan akunnya dilihat Allah. Masih aja anak mendorong berbuat maksiat, ingat ada malaikat rakib atid yang mencatat. Yang ketiga, apa tadi bu? Ingatlah bahwa kita tidak akan pernah sanggup masuk neraka jahanam. Ilahi las tulil firdausi ahla wa aqwa ala narir jahim. Mudah-mudahan diampuni dosa abah mama kita ya Allah, guru-guru kita ya Allah, karib kerabat kita, suami anak cucu semua ya Allah. Ampuni dosa kami semua, kumpulkan kami bersama Rasulullah di dunia wa fil barzakh wa fil qiyamah wa adkhilna jannata wal firdaus ma'a Rasulillah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ala tilkan bisiri nabi walin nabi bisiri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah, la Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi
رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءتنا هذه وغير ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وأن تتقبل منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن تجعل منا هدية توصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرف وكرم ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح كل الصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين ثم ثواب مثل ثواب ذلك مع ومزيد برك وإحسانك إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح masyayikhna ya Allah ampunilah guru-guru kami para alim ulama kami yang sudah mendidik dan mengajarkan kami ya Allah akan ilmu Allah akan wasiat Rasulullah ampuni pula dosa ibu bapa kami yang sudah mendahului kami ya Allah ampuni pula dosa para suami yang sudah ada mendahulu di antara kami ya Allah ampunilah orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah ampunilah saudara-saudari kami yang sudah mendahului kami ya Allah kumpulkan mereka bersama Rasulullah ya Rahman ya Rahim wa adkhilna wa yahum jannatal firdaus ma'a Rasulillah ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin insyaallah qabul hajat taqabbalallahu minkum demikian tadi tausiah agama